يا هجرة ضمت جمال محمد الحويت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matin kulli hal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala silatu rahim wa talabul ilmi fi hadzal majlis mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan sore hari ini, monggo kita semuanya senantiasa menjaga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menyempurnakan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, fasilitas, pemberian dan kasih sayang Allah yang dititipkan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita semuanya mampu mensyukurinya. Dan insya Allah dengan rasa syukur itulah hati kita akan puas. Dengan rasa syukur itulah hati kita akan tenang, akan damai. Serta dengan rasa syukur itulah kehidupan kita akan senantiasa nikmat. Dan yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sore hari ini Allah perjalankan saya bisa silaturahim kembali kepada panjenengan, menjadi satu kerinduan untuk hadir di tempat ini. Ngaos sareng-sareng kali panjenengan, mugi-mugi sedanten pinaringan sehat nggih. Alhamdulillah, amin. Dan juga harapannya keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa dalam lindungan Allah. Ma'asyiral muslimin, biasanya di hari Ahad ngeten memang dalam niki nek diparingi amanah tidak selalu pasti bisa. Karena apa? Kadang ada aktivitas, ada kesibukan yang itu juga pangestune untuk manfaat. Salah satunya tadi ngobrol dengan panjenengan bahwa kadang di hari Ahad saya ada di Malang, Keranten dan Malang, gak ada amanah ngerumat lansia. Saya punya geria lansia di Malang, ada sekitar 60 lansia yang terlantar. Saya ambil dari hampir seluruh Jawa Timur, 38 kabupaten kota, dan alhamdulillah sampai hari ini masih Allah titipkan kekuatan. Dan ujiannya ngerumat lansia, Masya Allah, pangapunten, pangestune luar biasa. Kalau anak-anak diarahkan, diberikan pekerjaan, diberdayakan itu masih bisa, diberi aturan itu bisa. Tapi ketika lansia, pangapunten, apalagi lansia yang sudah lama terlantar, tidak terawat, mengatakan kehidupan mereka ada yang di terminal, ada yang di stasiun, ada yang di tempat sampah, atau yang lama sendiri. Maka mereka punya background yang luar biasa, termasuk ketika masa mudanya dulu seperti apa. Saya punya satu lansia niku Nasrani, orangnya istimewa. Sudah pernah berkunjung ke sekitar 84 negara. Tapi di titik akhir hidupnya saat ini beliau ada di geria lansia. Karena diusir oleh anaknya, istrinya, dan kemudian terlantar di perkebunan, ditemukan oleh Dinas Sosial Malang, terus dititipkan kepada kami. Dan saya bersyukur ketika bisa berdakwah dengan bil lisan seperti ini, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan kitab, tapi juga dengan bil amal. Dan yang sulit adalah bil amal. Kalau bil lisan menyampaikan apa yang ada di dalam kitab, dari kuliah, dari mondok dulu, ya alhamdulillah, ya, yang penting manfaat sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita ketahui kita sampaikan. Tentu dengan masih banyak hal yang harus saya pelajari. Tapi dengan bil amal itu Masya Allah, sekalipun menghafal Quran itu luar biasa, tapi ketika bil amal ngerumat ngatan itu yatim atau lansia, maka
Di titik itu kita diuji kebermanfaatan ilmu yang kita dapat. Salah satunya kebermanfaatan sebuah ilmu itu menghadirkan hati yang sabar, hati yang ridho, hati yang tetap tenang gitu. Makanya sampai Nabi mengingatkan kepada kita bahwa ada 4 golongan orang-orang yang kemudian akan tidak dibakar oleh api neraka. Saya sampaikan waktu kajian akad pagi beberapa waktu yang lalu di sini. Ada kelompok hayyin, layyin, kemudian qorib, dan kemudian kelompok sahal. Salah satunya di situ ada kelompok layyin, yakni orang-orang yang senantiasa menginginkan kebaikan bagi banyak orang, meskipun tidak mudah, saja tukaran, sing guyub, sing rukun. Kalau orang hayyin kan hatinya tenang, dalam keadaan apapun pokoknya tenang mawon gitu. Pun itu sebagai satu pengantar, mudah-mudahan kajian kita di akad sore hari ini betul-betul membawa ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, dan pahala fadilah keutamaannya sampai kepada keluarga anak keturunan kita, ditakdir menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah. Ma'asyiral muslimin, materi tema yang kemudian saya angkat di sore hari ini judulnya sederhana tapi penting, yakni 5 jalan menjemput pertolongannya Allah. Yang mana materi ini saya ambil dari satu kajian namanya Pola Pertolongan Allah sebenarnya. Mungkin ada yang pernah dengar gitu. Dan 5 hal ini nanti akan saya sampaikan. Mengapa? Karena saya merasakan betul ketika sudah menjalankan 5 jalan ini nanti, alhamdulillah atas izin Allah, Allah memberikan kebaikannya, Allah memberikan kasih sayangnya. Dan apakah semua doa nanti akan dikabulkan oleh Allah, nanti akan terjawab setelah panjenengan melihat 5 jalan itu. Dan marilah kita tata niat kita. Mudah-mudahan dengan niat yang terpasang ini Allah sempurnakan akhlak kita. Dan yang paling terpenting ini yang selalu menjadi nasihat pribadi saya untuk diri saya dan panjenengan semuanya, jadilah pribadi yang ihsan. Apa itu pribadi ihsan? Merasa melihat Allah dan merasa Allah sedang memandangnya. Kalau kita tidak bisa merasa melihat Allah, maka minimal kita melihat ciptaannya, melihat sifatnya, perwujudannya. Karena setiap di antara kita yang hidup saat ini kan bentuk kekuasaannya Allah. Atas izin Allah semuanya dihadirkan di tempat ini. Atas izin Allah kita masih hidup. Atas izin Allah kita masih bernafas dan seterusnya. Oleh karena itu, jika itu masih belum bisa juga, ya minimal yakini bahwa Allah itu Al-Basir, Allah itu Maha melihat. Yakini bahwa segala gerak-gerik kita ini kemudian selalu dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dampaknya apa, ma'asyiral muslimin? Nek purun ngerumangsani sedang diawasi, sedang disaksikan oleh Allah, ya kita akan melakukan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk berbuat yang terbaik. Dan insya Allah sebagai satu pengantar, diibaratkan misalkan ada sebuah permainan begitu, dan permainan itu katakanlah sepak bola lah yang paling gampang. Seorang pemain yang kemudian merasa diawasi oleh pelatihnya ketika bermain pasti akan melakukan yang terbaik. Seorang pemain yang kemudian sedang merasa dilihat oleh pelatihnya atau kemudian dilihat oleh pelatih timnasnya begitu nggih, akan berusaha untuk melakukan dan menunjukkan yang terbaik. Maka inilah yang memang diharapkan Allah atas diri kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang terbaik, maka harapannya kita juga berperilaku dan berbuat yang terbaik. Maka jika ada sebuah permainan dan permainan itu sepak bola, tentu yang membuat permainan adalah yang menciptakan. Tidak mungkin permainan itu dibuat tanpa disertai aturan permainan. Maka ma'asyiral muslimin, dalam tanggut datang panjenengan. Apa yang terjadi jika permainan itu dibuat dan tidak dibuat aturannya, lalu aturannya diserahkan, dipasrahkan kepada para pemainnya? Kira-kira kacau napa mboten? Kacau. Ada pemain yang kemudian membuat aturan nglebokno bal iku gawe tangan gak apa-apa. Ada pemain yang kemudian membuat aturan narik klambine pemain lain itu tidak apa-apa. Ada pemain yang kemudian membuat aturan meskipun nggak menendang bola itu tidak apa-apa, pokoknya tengu pokoknya bayaran dan lain sebagainya, maka pasti kacau. Dan apa yang terjadi jika kemudian sang pembuat permainan membuat aturan bahwa untuk memasukkan bola nggak boleh pakai tangan, karena kalau pakai tangan adalah handsball misalkan begitu nih. Lalu ternyata kemudian ada pemain A yang memasukkan bola ke gawang musuhnya sebanyak 10 kali gol, tapi itu menggunakan tangan.
lalu kemudian ada orang B yang memasukkan bola ke gawang musuhnya dengan kaki, dan itu dibenarkan menurut aturan. Kira-kira yang menang yang memasukkan 10 gol atau yang 1 gol? Jadi kalau yang A 10 gol tapi pakai tangan, dicekel balik cek, digawa mlayu ke gawang musuhnya dilaubokno ngoten nggih. Sampai 10 kali gol. Sedangkan pemain B ini kemudian menggiring atau umpan dengan temannya, timnya, hingga akhirnya bisa menendang dengan bola. Jika aturannya tidak boleh pakai tangan, tentu yang menang adalah yang satu. Maka ini yang ingin saya angkat sebagai satu pengantar. Hari ini banyak kita temukan orang-orang yang berusaha, berikhtiar, berjuang, tetapi dia tidak dibenarkan aturannya menurut Allah, sehingga keberhasilannya dianulir oleh Allah. Golnya tidak disahkan oleh Allah, sehingga dampaknya nanti akan sia-sia. Makanya kemudian kita belajar sore hari ini, kajian akad sore hari ini, kita belajar bagaimana nuruti inginnya Allah itu, bagaimana kita memahami aturan Allah itu. Insya Allah kalau kita taat aturan, tahu aturan dan kita taat aturannya, maka kita akan menjadi pemain yang tetap berada di lapangan itu. Tapi jika kita melanggar aturannya, maka awalnya mungkin kartu kuning, berikutnya kartu merah. Dan kalau sudah kartu merah, silakan keluar dari pertandingan. Makanya mumpung saat ini kita masih ada di lapangan, panjenengan ada yang jadi striker, ada yang jadi kiper, ada yang jadi gelandang, bukan gelandangan ya, ada yang jadi back, ngoten nggih. Maka kuncinya ayo sore hari ini saya titip kepada kita semuanya, ayo mentaati aturannya Allah. Dan barang siapa yang kemudian mentaati aturannya Allah, digambarkan sebuah jalan seperti ini, ma'asyiral muslimin. Jadi ada dua jalan yang bisa kita pilih dalam hidup ini. Jalan yang pertama adalah Quran surat An-Nur ayat 52, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada sang pembuat permainan Allah dan makhluknya yang mulia, ahsanul khuluqa, yakni rasulnya, lalu kemudian dia menjaga rasa takutnya kepada Allah, dan dia bertakwa, dengan bahasa saya kepada panjenengan seringnya adalah nurut manut dengan perintahnya Allah, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Bukankah kita dalam bermain pun juga ingin menang, tapi menang yang sesuai dengan aturan, menang yang dibenarkan, menang yang tidak dianulir. Jangan sampai kita menang ternyata kita dianulir. Kayak kemarin itu Belgia musuh Prancis nih, kalau pas melekan nih ya, insyaallah nih. Jadi sudah mengegolkan Lukaku nih, insyaallah. Ternyata kemudian dianulir gara-gara offside. Kalau aturan itu ada dan aturan itu satu, maka tidak akan menjadi kacau. Tapi kalau aturan itu tidak ada dan diserahkan kepada pemainnya, pasti kacau. Maksud pemainnya ngegolkan pakai tangan nggak apa-apa, pokoknya pakai tangan nggak apa-apa, itu nggak bisa, kau geran temen ya. Makanya diatur oleh agama, oleh Allah melalui agama kita biar menjadi teratur. Karena tujuan agama itu dihadirkan kepada kita memang untuk menjadi satu aturan. Ya. Sedangkan jalan yang kedua, ma'asyiral muslimin, ini pilihan. Panjenengan mau memilih jalan yang kanan atau jalan yang kiri? Jalan yang kiri bunyinya adalah surat Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri. Barang siapa yang kemudian berpaling dari peringatannya Allah, gawe karepe dhewe, gawe aturan dhewe, wis gak ngurus Gusti Allah, gak ngurus Kanjeng Nabi, gak ngurus Rasulullah, maka apa yang terjadi? Fa inna lahu ma'isatan donkan. Maka dia akan dalam kehidupan yang sempit. Jadi ketika kita tidak taat kepada Allah, sang pembuat permainan dan sang pembuat aturan, maka kita boleh jadi akan, ya itu tadi, melakukan pelanggaran kartu kuning, melakukan pelanggaran lagi kartu merah, diperingatkan oleh wasit. Dampaknya nanti kalau terlalu sering melakukan pelanggaran, akhirnya dikeluarkan. Maka ini, ketika kita tidak taat, mboten nurut aturannya Allah, kehidupan kita akan sempit. Makanya jangan salahkan kalau hari ini ada di antara kita yang kemudian senantiasa hatinya damai, tenang. Gara-gara mboten nggak ada masalah nih Ustaz, kata siapa? Setiap orang itu pasti punya masalah. Lawang hidup kita itu dari satu masalah ke masalah berikutnya kok. Leres napa mboten? Dulu belum menikah masalah. Begitu sudah menikah masalah. Artinya masalah itu kita ada kebingungan ngoten ya.
Sudah berkeluarga bingung, mencari nafkah, mencukupi kebutuhan. Belum punya anak bingung. Kalau sudah punya anak pun juga bingung lagi. Anak lahir bingung, anak sekolah bingung, anak kuliah bingung. Makanya kemarin ada jamaah tanya di Intal Sewu itu. Saya kalau hari Sabtu kajiannya malam minggu niku, Masya Allah. Jadi ada jamaah yang mintanya malam minggu. Kalau akhirnya mboten saged ngelencer blas wae. Di desa Intal Sewu itu, Masya Allah. Istiqomah betul beliaunya. Jadi tanya, Ustadz, kapan sih kalau kali panjenengan dan semua manusia itu tidak bingung? Saya mikir, kapan ya? Wong orang sudah meninggal saja juga masih bingung, mempertanggungjawabkan amal. Terus, ya napa Ustadz? Yang ibu Ustadz didamel bingung, ya dijalani saja, dinikmati saja, sambil mencari ilmunya, sambil mempelajari ilmunya, insya Allah kita nanti akan mendapatkan petunjuk. Nggak akan sampai bingung. Karena itu tadi, katakanlah sudah menikah, punya anak, bingung. Mboten nggak ada yugo, nggih bingung. Sting pijetno, diobatno, alternatif kan ngoten ya. Ngomong anake tangga, anake dulur. Begitu sudah dapat anak, bingung lagi mencukupi kebutuhan sekolahnya. Sampai ketika kuliah, nggih bingung, nentukan jurusannya. Begitu lulus mulai bingung lagi, matosaken jodoh ini, pasangan ini. Ada jamaah yang tanya, Ustadz, kalau niku nggak ada yoga usia 32 tahun kok tasik dereng purun nikah niku kula bingung. Jangan biyen niku anake pacaran niku ya bingung, saiki anake kate rabi gak rabi-rabi nggih bingung. Terus kula kudu ya napa, Ustaz? Ya sudah, tetap istiqomah ngaji, ibadahnya dijaga, diserahkan. Wong semua itu loh sudah jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ar-Rum ayat 21. Allah itu punya kekuasaan. Allah itu cerdas, nek nggaduk-nggaduk nek wis penggaweane Gusti Allah, jangan diragukan. Dan kalau hari ini sik gurung kepethuk gadukane, belum bertemu dengan pasangannya, ya teruslah memantaskan diri. Ya, teruslah untuk kemudian mendapatkan pertolongannya Allah. Makanya ini nanti menjadi bagian yang penting ya. Dan kalau kita masih belum dipantaskan, berarti ya itu tadi, masih ada perilaku kita ini yang masih belum sesuai dengan keinginannya Allah. Bahasa paling gampang ya pokoknya dosa sik akeh ngoten mawon. Gak bingung-bingung. Meskipun ini jangan mudah disampaikan ke orang lain ya. Napa Ustaz kalau ngeten sampean dosane akeh nggih iso gegeran temen mari ngoten. Ini hanya untuk diri kita, sedangkan kepada orang lain itu menjadi satu motivasi. Mboten, panjenengan ini orang yang dipilih oleh Allah. Tidak semua orang diuji dengan ujian yang berat. Bukankah ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggih? Baik. Jadi sekali lagi, kalau kita berpaling dari peringatannya Allah, maka kehidupan kita akan sempit. Dan yang paling keras niki wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Kalau kita kemudian tidak nurut kepada Allah, maka yang akan terjadi kelak di hari akhir, di hari kiamat kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kira-kira kalau buta itu bisa melihat jalan apa mboten? Kalau buta itu perkiraan jalannya selamat atau kira-kira terjatuh? Kira-kira sampai tujuan atau tersesat? Ya, pasti pilihannya itu tersesat, jatuh, tidak selamat. Dan otomatis tempatnya adalah di neraka. Naudzubillah. Makanya pilihannya pilih jalan kanan, wa may yuti'illaha wa rasulah, taat Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, menjaga rasa takut kita, merasa melihat, merasa diawasi, merasa didengarkan, merasa dalam kekuasaannya Allah tidak ada yang mampu berpaling dan menjauh dari kekuasaannya Allah. Maka kalau itu terjadi, faulaika humul faizun. Allah akan titipkan kemenangan. Kalau toh pun di dunia ini serasa kita masih belum menang. Kalau toh pun di dunia ini kita ini serba pas-pasan. Kalau toh pun di dunia ini rasanya kok dari satu masalah ke masalah berikutnya tidak kunjung selesai. Ya sudah, nikmati saja, jalani saja. Kuncinya panjenengan istiqomah ibadah, istiqomah mencari ilmu, Allah akan hadirkan kemenangan. Kalau toh pun tidak di dunia, insya Allah akan mendapatkan kemenangan di akhirat. Amin Allahumma amin. Terkhusus apalagi para pencari ilmu. Janjinya Rasul, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu lahu thariqan ilal jannah. Sinten wonge ingkang purun mados ilmu. Saat orang lain sedang tidak belajar, saat orang lain sedang laya-laya santai, panjenengan kok semangat kajian akad pagi diikuti, kajian akad sore diikuti. Maka janjinya Nabi tadi, sallallahu lahu thariqan ilal jannah. Kanjeng Nabi sudah janji dan janjinya disaksikan oleh Allah, maka orang itu nanti akan berada di surga. Sehingga surga ini tidak hanya di akhirat semata, tapi juga pasti bisa dirasakan ketika hidup di
niat. Apa indikatornya? Gampang, nggih, hati tenang. Ketika hati tenang, panjenenganlah calon penghuni surga insyaallah. Dan tolong dijaga ketenangan itu. Jangan sampai bergeser sedikit pun apapun keadaannya, nggih. Itu sebagai satu pengantar. Dan sekarang 5 hal penting untuk kemudian membuat kita senantiasa ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Jalan yang pertama, ini perintahnya insyaallah jelas, nggih. Jadi surat Al-Baqarah 186 memang berdoa ini perintahnya Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, maka jawablah sesungguhnya Allah itu fa inni qarib, amat sangat dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi. Bahkan Allah lebih tahu atas kebutuhan kita. Allah tahu atas apa yang lebih baik untuk diri kita. Dan kemudian dikatakan di sana ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tapi lihat ayat berikutnya, menarik nih. Ketika engkau ingin dikabulkan doanya, falyastajibuli, maka hendaklah mereka menyambut panggilanku. Enten azan Allahu akbar, Gusti Allah nyaluk, berangkat. Kalau ingin ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ingin doanya dikabulkan. Ini masih pengantar ini. Jadi falyastajibuli, kalau Allah sudah memanggil datang. Kalau Allah memanggil saksik mawon, begitu jenengan berdoa, ya Allah saya butuh ini, jawaban Allah ngoten. Ayo belajar, datanglah kepada Allah tepat waktu, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di waktu yang tepat. Dan yang kedua, wal yu'minu, jadilah hamba-hamba Allah yang beriman, yang yakin, yang percaya. Iman itu tidak hanya menghafal rukun iman, satu iman kepada Allah, 2 malaikat dan seterusnya, tapi punya keyakinan, punya kemantapan bahwa segala sesuatu itu dalam pengawasannya Allah, dalam genggamannya Allah, dalam skenarionya Allah, dan semua itu sudah dalam takaran yang terbaik dari sisi Allah. Enggak ada yang salah, enggak ada yang keliru. Mboten enten sing breset. Oleh karena itu milikilah iman. Kenapa? La'allahum yarsudun, agar kita menjadi hamba Allah yang baik dan benar. Nah, ini bahasa yang ngoten. Jadi kalau kita itu berhajat sesuatu kepada Allah, ayo kita cermati Al-Baqarah 18 ini, betul-betul diperhatikan, betul-betul diteliti kalimatnya, bahwa kalau ingin doa kita dikabulkan, falyastajibuli. Ada undangan azan, datang. Ada undangan kajian ngaos, berangkat. Ini bagian kita mendatangi seruannya Allah. Karena ini perintahnya Allah, nuruti inginnya Allah, perintahnya Allah. Karena mencari ilmu kan juga perintahnya Allah. Dan Allah janjikan orang yang mencari ilmu derajatnya akan lebih tinggi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi sekali lagi ini menjadi satu penyemangat kembali untuk kita terus berdoa. Dan bagaimana caranya berdoa? Satu, saya langsung masuk, mudah-mudahan terlihat tulisannya. Agar doa kita dikabulkan ma'asyiral muslimin, dan ini berasal dari rangkuman banyak kisah, banyak pelajaran yang saya temukan dari banyak kehidupan gitu nggih. Dan polanya adalah 5 ini. Satu, ketika kita berazam, berkeinginan, berhajat kepada Allah, pastikan niatnya yang betul-betul kuat, lurus dan murni. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika jenengan menginginkan A, mengapa kok Allah harus mengabulkan panjenengan doa A itu? Ya Allah, kalau kepingin sehat, nopo kok panjenengan kok kemudian berharap Allah memberikan panjenengan kesehatan? Misalkan begini, ya Allah saya ingin sehat, semoga dengan kesehatan itu saya bisa istiqomah ibadah. Semoga dengan kesehatan itu saya bisa bermanfaat. Semoga dengan kesehatan itu saya bisa bekerja mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan seterusnya. Pastikan niat itu kuat. Kemudian lurus semata-mata mengharapkan kepada Allah. Dan murni betul-betul disandarkan kepada Allah. Lalu kuncinya ma'asyiral muslimin, ini yang penting. Kuncinya luaskan. Jadi ada 3 standar nih. Ada niat itu yang kemudian standar gitu nggih. Ada niat yang kemudian itu kemudian bahasanya bukan standar nih, rendah, sedang, kemudian luas. Ada niat yang kemudian rendah, misalkan begini. Katakanlah nyuwun sewu, suatu ketika saya ditakdir oleh Allah untuk kemudian menjadi orang yang paling kaya lah di Sidoarjo. Dan dengan kekayaan itu saya bisa bermanfaat kepada banyak orang. Katakanlah begitu. Maka ketika panjenengan suatu ketika orang A, si fulan datang kepada saya,
Ustaz, saya butuh uang Ustaz, misalkan saya sudah sangat terkenal kekayaannya. Butuh uang berapa? 1 juta. Jika saya seorang triliuner, katakanlah kekayaan saya luar biasa, ada orang minta 1 juta atau pinjam 1 juta. Kan tetap umumnya kita kalau kita dipinjam ada orang datang ke kita pinjam uang, pertanyaan kita apa biasanya? Kalau ada orang datang ke panjenengan misalkan ngambil yotro, pinjam uang, apa pertanyaan panjenengan? Nah, buat apa kan ngaten nggih? Damel napa? Misal, oh itu saya pengen beli baju, saya pengen beli pakaian yang bagus, dengan baju dan pakaian itu saya terlihat kaya misalkan begitu. Maka yang seperti ini sempit, yang seperti ini rendah. Dan ketika itu kemudian panjenengan sampaikan, boleh jadi saya memberi, boleh jadi saya enggak memberi. Kemungkinan besarnya saya enggak akan memberi. Jika saya ditakdir orang yang kaya dan orang yang berilmu, beriman kepada Allah, saya enggak suka dengan keinginan panjenengan yang ingin sombong. Lalu suatu ketika besok datang lagi, Ustaz, saya mau pinjam uang jenengan lagi nggih. Pinjam uang berapa? 2 juta. Saya tanya lagi, buat apa? Itu Ustaz, ibu saya sakit di rumah sakit dan ini untuk nebus obat. Kemungkinannya insya Allah saya pasti akan beri, karena itu tujuannya untuk kebaikan. Apalagi panjenengan jamaah istiqomah, saya ditakdir kemudian bertemu sering dengan panjenengan, ya Allah wis kayak dulur paribasane ngoten nggih, akan saya beri karena tujuannya untuk kebaikan. Ternyata besok datang lagi panjenengan di hari ketiga, Ustaz, saya pinjam uang 10 juta. 10 juta itu lebih besar daripada 1 juta dan 2 juta. Tapi bagi seorang triliuner 10 juta ini besar atau kecil? Kecil. Kemudian panjenengan datang, Ustaz, saya pinjam 10 juta. Damel napa? Kan tetap pertanyaan saya mah. Itu Ustaz, saya punya anak-anak yatim yang saya rawat di rumah, ada 5 anak niki pas wae bayar SPP sedanten Ustaz. Itu Ustaz, saya mau bangun masjid, saya mau bangun panti asuhan, saya mau bangun pesantren. Kira-kira kula paringi napa mboten kinten-kinten? Pasti akan saya beri. Karena tujuannya untuk kebaikan dan manfaatnya untuk yang lebih luas. Kemungkinan mungkin bahkan saya tidak hanya akan memberi 10 juta, bahkan saya lebihkan, karena itu untuk umat. Dan saya bisa berdakwah, bersedekah melalui panjenengan yang peminjam uang tadi. Bahkan saya katakan, wis mboten usah ngambil niki sedekah kula damel panjenengan. Maka ini kuncinya. Kalau ingin doa kita dikabulkan, kunci yang pertama, pola yang pertama, jalan yang pertama, pastikan niat itu kuat, buainya itu jelas, mengapanya itu jelas. Kenapa kok Allah harus mengabulkan doa panjenengan? Jenengan tambahkan, Gusti kalau kepingin sehat, ya Allah saya pengen sehat. Kenapa dengan kesehatan itu? Ya Allah saya pengen punya mobil. Mengapa panjenengan harus dituruti Allah punya mobil? Oh, kalau saya punya mobil ada tetangga yang sakit saya akan antarkan, tidak perlu pakai bayar bensinnya. Kalau ada jamaah masjid di sini yang butuh bantuan, katakanlah nikah ngarak tan pundi, gunakan mobilnya silakan, nggak perlu pakai bayar bensinnya. Kalau ataupun memang mau ngasih silakan kasih, masukkan ke kotak amal dan seterusnya. Pastikan niat itu alasannya jelas mengapa Allah harus nuruti keinginan kita. Kemudian pastikan itu semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Jangan pernah ada sedikit kesombongan pun. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kan ada kan orang yang berhajat sesuatu hanya demi kesombongan. Okay? Oleh karena itu, ayo, ini poin yang pertama biar doa kita dikabulkan. Pastikan niatnya kuat, lurus, murni, dan luaskan manfaatnya. Kata kuncinya luaskan. Damel nopo manfaatnya itu, okay? Kemudian yang berikutnya masyarul muslimin. Nah, ini saya lewati mawon, ini sebagai satu tambahan. Ini kalimat yang indah yang saya dapat dari kitab Al-Hikam. Hadapkanlah hatimu pada Allah, maka akan engkau temui tatapan rindunya Allah kepadamu. Saya ulangi, hadapkan hatimu padanya, maka akan kau temui tatapan rindunya kepadamu. Ketika hati kita ini senantiasa nyambung, bertawajuh kepada Allah, senantiasa mengharapkan ridhonya Allah, senantiasa merindukan akan kasih sayangnya Allah, maka dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keadaan yang begitu luar biasa. Sebagaimana kita memandang wajah orang tua kita, maka akan kita lihat kerinduan atas diri kita kepadanya. Ketika kita mengingat kembali wajah orang tua kita, muncul kangennya. Orang tua memunculkan wajah anaknya, muncul kangennya kepada anaknya. Maka ini yang harus kita lakukan. Kerinduan kepada Allah harus ada. Bagaimana caranya? Caranya ketika kita ingin mendapatkan kerinduan, teruslah menghadapkan wajah kita kepada Allah. Bahkan sholat itu harus menjadi kerinduan.
sudah zuhur, ya Allah, menjelang asar sudah datang lebih awal. Karena betul-betul panggilannya Allah itu panggilan mesra, panggilan yang penuh kasih sayang. Dan panjenengan meyakini bahwa panggilannya Allah yang kemudian panjenengan datang fal yastajibuli tadi, bahwa uji buddhaan, Allah akan mengabulkan doa-doa kita dan hajat-hajat kita. Ini penting untuk diri kita, untuk menata hati kita. Sekali lagi, poin yang pertama agar doa kita dikabulkan, ayo niatnya kuat, lurus, murni, dan kata kuncinya adalah luaskan. Kemudian yang kedua ini, jika kita berhajat ma'asyiral muslimin, umumnya orang-orang itu ada kalimat, nek kepingin dungane dikabulno ya usaha, begitu ya. Ya ikhtiar, itu enggak salah, itu benar. Akan tetapi ada bagian yang ingin saya titipkan. Pastikan yang dimaksimalkan itu bukan usahanya, tapi imannya. Terus usahanya bagaimana Ustaz? Usahanya sempurnakanlah. Berapa banyak di antara kita yang sudah merasa usahanya maksimal tapi nggak berhasil? Pernah ngalami keadaan itu? Wis mentok, wis gak karu-karuan oleh usaha, ternyata nggak berhasil. Makanya kalau hanya ikhtiarnya yang maksimal, pilihannya dua. Berangkat dengan keraguan, dan ketika sudah selesai dengan kekecewaan. Panjenengan pernah tahu film Tukang Bubur Naik Haji niku nggih? Sinten namine tokoe? Bang Sulam. Itu kan sebenarnya kisah nyata itu, ada bukunya itu. Bang Sulam niku sadean bubur, usahanya yaitu penghasilannya enggak banyak, tapi imannya maksimal. Apa imannya? Dia ingin naik haji. Bahkan diluaskan, tidak hanya untuk dirinya, dia ingin menghajikan orang tuanya, keluarganya. Bahkan dia juga berharap ingin menghajikan banyak orang di kampungnya. Loh nih loh. Meskipun usahanya bubur dan pemasukannya enggak banyak. Dikisahkan dia cerita di buku itu, saya membaca bukunya, sehari kadang dapat 10.000, 20.000, 50.000. Tapi imannya maksimal. Usahanya disempurnakan, ya budal isu, ya mulai bengi, katakanlah waktunya sholat karena yang dimaksimalkan imannya. Ikhtiarnya disempurnakan. Kok kemudian ada pembeli yang nggak suka, ternyata rasanya kurang begini, ya didandani, ditambahi gulone, ditambahi uyai, apa caranya pembeli datang. Kok apa istilahnya rombongi, kok ketokane kurang menarik, ya dibaguskan. Ini namanya menyempurnakan ikhtiar. Tapi pastikan yang harus dimaksimalkan adalah keimanan. Karena yang mampu memberangkatkan beliau untuk sampai ke Mekah Madinah bukan buburnya, bukan dari pembelinya, tapi Allah yang menghadirkan itu semuanya, yang akan menghadirkan dan mengundang Bang Sulam dan beserta keluarga serta warga kampungnya. Itu kan kisah nyata luar biasa. Makanya kalau niatnya luas untuk banyak orang, jangan khawatir, jangan ragu. Dan saya membuktikan, di tahun 2019 saya pembebasan lahan geria lansia yang ada di Malang itu. Saya butuh uang waktu itu sekitar 350 juta. Dan saya kemudian katakan kepada teman-teman di pengurus, iki nek pengurus tok urunan gak bakal iso. Ini kalau hanya pakai logika saja dihitung gajiane pengurus atau kemudian mengharapkan donatur gak nutut ini. Maka harus pakai ilmunya langit. Dan saya katakan waktu itu, ayo ditoton niati kepada semua pengurus. Dan yang kedua, pastikan niat itu kuat dan luaskan manfaatnya. Jadi sehingga pengurus itu saya ajak untuk berdoa, ya Allah, semoga bisa beli tanah itu ya Allah, karena tanah itu nanti untuk merawat lansia ya Allah. Akan banyak lansia yang mendapatkan hidayah, lansia yang kemudian tidak Islam masuk Islam, lansia yang tidak beriman akhirnya beriman. Kan saya kasih nama geria lansia Husnul Khotimah. Ya apa caranya ini bisa ya Allah, tanpa bingung, tanpa mikir, tanpa sumpek. Ya Alhamdulillah 2 bulan berhasil. Ngajak liburan anak yatim, 1000 anak yatim, butuh dana 500 juta. Itu ya saya pakai bahasa ini saja. Niatnya lurus, luaskan manfaatnya, insya Allah berangkat. Dan yang kedua ini, ayo ikhtiarnya disempurnakan. Ya cari donatur, pengurus sendiri memberikan contoh dan keteladanan. Gak hanya ngomong tapi gak ngelakoni, ya harus melakukan. Dan berikutnya keimanannya maksimal. Keyakinannya, mudah bagi engkau ya Allah untuk membelikan tanah ini untuk kami. Engkau maha kaya ya Allah. Jika tadi panjenengan pinjam saya tadi, saya belum menyelesaikan cerita itu, saya orang yang paling kaya di Sidoarjo saja, panjenengan pinjam 10 juta padahal lebih besar dari 1 juta dan 2 juta itu saya beri, maka bagaimana jika itu panjenengan kita pinjamnya ke Allah, mintanya ke Allah, yang kekayaannya Allah tidak terbatas. Makanya jangan pernah takut untuk berdoa. Jangan pernah merasa kendaki endungon boten. Selama itu luas manfaatnya, jangan pernah lemah. Ya Allah, kalau kepingin dadi wong soge, nopo nek soge kalau kepingin bangun masjid, teruskan nggak apa-apa.
Jangan kemudian, ya Allah kalau pun cekap sing penting cekap damel maem ya Allah, sing penting cekap damel bendinten ya Allah. Ini sisi perjuangannya kurang mangke. Kalau ataupun diberi ya sesuai dengan apa yang panjenengan keluarkan dan butuhkan. Tapi kalau itu luas manfaatnya, ya uang-uang segitu banyak nggak akan sulit. Termasuk sekarang ini pembebasan lahan sebelahnya karena masih kurang tempat. Ini kemarin saya tanya kepada pemiliknya minta 1,25 miliar. Terus saya ditanya, Ustaz, kira-kira bisa bayar berapa bulan? Nah, kalau terus ngobrol kali pengurus, ya apa cok, pirang bulan nih, saya bilang gitu. Bu Ustaz, kira-kira sampean yakinnya piro? Wis bismillah 3 bulan. Pengurus langsung kaget, 3 bulan. Ngoten ya. Dan apa ya kemudian yang saya katakan, laung yang membelikan do Allah. Kok kula kali jenengan iki ragu-ragu kok sawangane Gusti Allah melarat lho. Yang bayari Allah. Tugas kita yakin, mantap, luaskan manfaatnya, nanti Allah akan hadirkan. Dan atas izin Allah apa yang terjadi? Nurul Hayat sudah siap untuk menitipkan 500 juta. Ada namanya Pak Kris, Gading Fajar. Panjenengan kalau tahu Galena transportation itu sudah siap juga dengan nilai kurang lebih 250 juta. Akhirnya pengurus tinggal nyari 500 juta. Dan baru start tanggal 1 Oktober, sekarang tanggal pinten nggih? 10 nggih. Baru dapat 10 hari, saya sudah dapat 260 juta. Artinya apa? Ini bukan bentuk kesombongan, tapi saya ingin menunjukkan Gusti Allah itu sogeh ngoten lho. Allah itu kaya. Allah itu pemilik segalanya. Jangan pernah meragukan kehebatannya Allah. Seringkali kita ragu karena kita membatasi Allah itu sesuai kemampuan kita. Kita batasi Allah itu sesuai dengan gaji kita tiap bulan. Allah itu kita batasi dengan sesuaikan dengan visi kita. Visiku kuat sakmene ya njaluke sakmene. Jangan. Jika selama panjenengan masih bisa manfaat untuk umat, manfaatlah. Saya contohkan, ini kisah nyata. Ada Bu Handayani, orang Blitar. Saya kan terinspirasi bangun geria lansia itu kan dari beliau. Bu Handayani itu ngerawat 15 lansia, masyarul muslimin. 15 lansia, dan itu kemudian dicukupi kebutuhan makannya, sandangnya, papannya, termasuk popoknya. Rata-rata lansia itu butuh popok. Dan panjenengan pirsa usianya berapa Bu Handayani? Usianya 85 tahun. Ayo. Panjenengan yang usianya belum sampai 85 kok rumangsa tuweke nemen, rumangsa gak iso lapo-lapo. Kapan-kapan saya ajak ke Blitar. Bu Handayani itu merawat lansia, merawat orang jompo sekitar 15 orang. Nggih masak, nggih ndulang, nggih ngedusi, nggih nyureni, nggih nguruki nyanyi, selawatan. Bu Handayani Blitar. Usianya 85 tapi masih bisa manfaat untuk umat. Panjenengan yang belum masih di usia itu terus merasa, wis aku wis pokoke ibadah Ustaz, pokoke nggih ndak apa-apa sebenarnya. Yang penting panjenengan dalam kebaikan. Cuma saya hanya ingin menitipkan, selama manfaatnya tidak kita luaskan, dapatnya ya itu saja. Tapi jika manfaatnya panjenengan luaskan, yang masih usia produktif, kepingin kekayaannya bertambah, pastikan jenengan menyampaikan kepada Allah, ya Allah sekarang saya menjadi donatur anak yatim ya Allah. Ada 5 anak yatim yang saya biayai ya Allah. Kalau ataupun belum tekadkan, ya Allah saya belum membiayai anak yatim, maka mulai sekarang saya ingin membiayai anak yatim. Oleh karena itu ya Allah kayakan saya ya Allah, yang masih usia produktif bekerja, yang dagang juga demikian. Di daerah Nganjuk viral waktu itu, ada seorang ibu-ibu mbah-mbah ngoten nggih, sadean napa nggih? Seperti permen gula-gula dari Jawa nih lho, gula Jawa nih nggih. Apa namanya saya lupa. Dan itu setiap kali ada orang beli, kemudian beliau memberikan dagangannya, menyampaikan dagangannya, gulanya kan kemudian diambil sedikit, diteteskan ke tanah. Jadi setiap ada pembeli yang beli 1 porsi diberikan, terus kemudian dia ngambil gula-gula sedikit di sendoknya, diteteskan ke tanah. Dan apa yang terjadi ketika diwawancara waktu itu di Trans TV atau di mana itu? Saya kalau nggak salah di Trans TV ini. Ditanya, "Mbah, usia jenengan pinten?" "Usiaku saiki 80." "Yogane nggak ada pinten?" "Yoga kula niku gangsal." "Yogane ten pundi?" "Enten sing kuliah, enten sing dadi dokter, enten sing dadi manajer." Masya Allah, dari usaha itu. Dan kemudian ditanya apa resepnya? Gampang, orang-orang seperti itu keikhlasannya luar biasa. "Resep kula niku pokoke remen sedekah." Sedekah dalam bentuk napa Mbah? Ya iki pokoke anak wong tuku mesti tak tetes nang lemah. Lah napa Mbah? Diser lak ya ana semut sing ngenteni sih. Masya Allah. Sampai seperti itu. Jadi kalau manfaatnya luas, jangan pernah khawatir kepada Allah. Tapi kalau manfaatnya hanya untuk panjenengan, hanya untuk diri kita, kekenyangan perut kita, keluarga kita, dapatnya ya itu saja. Makanya yang sekarang punya masalah, kok kepingin masalahnya selesai, jangan pernah berdoa, ya Allah semoga masalahku selesai.
Luaskan doanya, ya Allah, semoga hari ini yang punya masalah ya Allah, di atas bumi ini ya Allah, selesaikan masalahnya. Panjenengan sakit, jangan pernah berdoa untuk sehat panjenengan sendiri. Minta, ya Allah, semoga orang-orang yang saat ini Engkau uji dengan sakit ya Allah, sehatkan ya Allah. Panjenengan yang kemudian punya amanah, punya hutang, ya Allah, utang kula kepingin panjenengan lunasi ya Allah. Pastikan jangan hanya untuk diri panjenengan sendiri, luaskan sehingga ada utang-utang bank cicil, bank tetil ya Allah, koperasi PKK nggih, ten pabrik, tan apa ya Allah yang terjerat riba saat ini dengan bank, mampukan untuk melunasinya ya Allah. Ini penting. Jadi sekali lagi jangan pernah berharap doa kita dikabulkan selama kita masih memikirkan diri kita sendiri. Karena apa? Logika ingat teman. Kembali lagi ke sepak bola. Ada tim A, tim B. Apa yang terjadi jika tim A ini berdoa begini? Ya Allah, kan rata-rata kalau dalam perlombaan itu kan kemudian berdoanya semoga kami menang. Kan begitu nggih? Enggak mungkin kemudian semoga musuhnya menang, iki jenenge gak temen iki, gak usah main nek karwane ngoten kan kantennya. Maka pasti semoga kami menang. Tapi di balik doa itu ayo perhatikan. Itu kan sama dengan bagian doa begini. Ya Allah, semoga tim kami menang dan semoga musuh kami kalah. Mendoakan kekalahan orang lain ini baik atau buruk? Buruk, mau mendoakan kejelekan orang lain kok. Yang baik bagaimana Ustaz? Yang baik begini, ya Allah, semoga kami tim A dan tim B hari ini bisa menampilkan pertandingan yang terbaik. Hari ini bisa menyempurnakan ikhtiar, nek bahasa rotok kakean wis, ya Allah, muga-muga tim A dan tim B bisa bertanding dengan baik ya Allah atas izinmu. Menang dan kalah nanti terserah Engkau ya Allah. Nah, nanti ada di poin berikutnya. Ini nanti penting masyarul muslimin. Sehingga ketika nanti yang menang tim A itu pun juga karena doa panjenengan. Kalau toh pun yang menang nanti tim B itu pun juga karena doa panjenengan. Sehingga ayat bahwa ketika engkau berdoa akan kukabulkan itu terjadi. Masalahnya hari ini janjinya Allah jelas. Kalau engkau berdoa akan kukabulkan. Masalahnya tata cara kita salah, keliru. Tata cara kita masih memikirkan diri kita sendiri. Lundi ya Allah kalau pun ndonga muga-muga menang kok kalah ya Allah. Ya itu karena kesalahan kita. Kita itu egois, inginnya menang sendiri. Makanya mulai sekarang ya, ayo belajar. Niatnya lurus, kuat, murni, kata kuncinya luas kan manfaatnya. Dan yang kedua, sempurnakan ikhtiar dan maksimalkan iman. Kata kuncinya enyahkan berhala. Maksudnya das pundi? Banyak orang hari ini yang kemudian berusaha berikhtiar dan kemudian menuhankan ikhtiarnya. Kan banyak, sudah berusaha, gak kurang-kurang kalau niku usaha Ustaz, tapi kok tasik dereng berhasil. Berarti kan itu kata kuncinya, orang tersebut menuhankan ikhtiar. Menganggap bahwa karena ikhtiarnya lah, maka Allah harusnya mengabulkan doanya. Padahal kan bukan itu. Contoh, kisahnya ini. Panjenengan tahu Ibu Siti Hajar? Ada yang kenal? Enten sing kenal lah? Oh, kalau ada yang kenal, saya tolong dikasih nomor WA-nya. Bahasanya Ustaz tadi Hidayat ini. Jadi Ibu Siti Hajar ini kan kita tahu istrinya siapa ini? Nabi Ibrahim. Punya anak bernama Ismail. Hingga satu cerita Ismail dan Hajar ini kan ditinggalkan di padang pasir. Hingga sampai satu cerita Ismail ini kehabisan bekal untuk bekal makan dan minumnya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Hajar saat itu? Beliau kemudian naik ke bukit Sofa, lalu kemudian berlari menuju bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali. Dan sekarang saya tanya, apa yang dicari oleh Ibu Hajar? Apakah air? Nggih. Sekarang kalau memang air, ibu-ibu saya tanya, Bu, panjenengan mencarikan air untuk anaknya. Ismail itu kan masih kemerah-merahan, usianya masih sangat kecil kan dalam ceritanya. Logikanya ibu yang sayang ke anak, ketika panjenengan mencarikan air, anaknya digendong mboten, Bu? Kan digendong ya. Lalu kalau Ibu Hajar, kisahnya bagaimana? Ismail ditinggal apa digendong? Kan ditinggal ya. Berarti Ibu Hajar itu wejem orangnya nggih. Niat golekno bekal anaknya, minum anaknya, air anaknya, kenapa kok anaknya ditinggal? Ada yang tahu kenapa kok anaknya ditinggal? Oh, mulai mikir nggih. Saat kalau niku ngaji sih gak kadek mikir kok malah sampean jak mikir. Mboten iki biar la'alakum tadzakarun, hadir rasa syukur dan keyakinannya. Mengapa kok Ismail ditinggal oleh Ibu Hajar? Kan ceritanya begitu nggih, masyhur ini nggih. Bahwa kemudian Ismail ditinggal karena nangis. Ibu Hajar pun akhirnya naik dari posisi dekat dengan Ka'bah itu menuju Sofa nggih, sekitar 600 meter lah kalau tidak salah, yang pernah hadir ke sana nggih. Itu kan dari Ka'bah kemudian jalannya agak ke sana sedikit. Sofa Marwah kan di sebelah sana posisinya. Itu kok ditinggal ngoten. Kenapa kok enggak diajak? Satu,
yang harus terjawab pertanyaannya itu. Yang kedua, ada pertanyaan lagi. Ibu Hajar kan mencari air. Dan ketika beliau mencari air kan hanya di tempat yang sama, di Safa dan Marwa. Logikanya, kalau kita mencari benda sesuatu yang hilang, nek wis digoleki pisan pindho gak ono nang kono, mosok diparani malih ten mriku. Kan mboten. Katakanlah kunci kita, katakanlah, atau apalah jam misalkan, lupa ditaruh di mana. Ingat saya biasanya saya taruh di atas galon. Sudah datang ke galon 1 kali gak ono. Terus datang lagi 2 kali gak ono. Masuk sampai dibaleni ping 7. Loh gak ono. Kan gak cerdas saya berarti. Harusnya kalau di satu tempat tidak ada, saya akan mencari di tempat yang lain. Tapi kenapa kok Ibu Hajar mencari di tempat yang sama? Bahkan sampai 7 kali. Dan 7 kali ini ngapunten boten kok satu putaran ini 7 loh nggih. Kalau tawaf memang satu putaran. Kalau sa'i posisinya satu keberangkatan Safa ke Marwa ini dihitung 1, Marwa ke Safa dihitung 2. Dan yang menarik lagi, di tengah-tengah perjalanan Ibu Hajar ini berlari. Terus kemudian jalan lagi. Nanti dari Marwa ke Safa di tengah perjalanan lari lagi, kemudian jalan lagi. Ini kan aneh. Iki wong ngopo sing niate golek banyu anake gak dijak, wejem iki ibu iki. Dan perlu diketahui Ismail di atas padang pasir lho nggih. Padang pasir itu panas napa adem kinten-kinten? Panas. Kalau pun saat itu ada alas, hanya alas kain burda yang ibaratnya enggak terlalu tebal, dan itu pun kalau dibiarkan berlama-lama nggih iso Ismail niku gosong. Tapi kan dalam kisahnya kan tetap ditinggal kan? Pertanyaan pertama kenapa ditinggal, pertanyaan kedua kenapa kok kemudian lari dari Safa ke Marwa mencari air kok di tempat yang sama. Jadi jawabannya adalah masyarul muslimin, yang dicari oleh Ibu Hajar itu bukan air. Yang dicari oleh Ibu Hajar itu adalah sang pemilik air. Boleh jadi usahanya sama, tapi kalau panjenengan betul-betul bersungguh-sungguh di usaha yang sama itu, mudah bagi Allah memberikan bantuan dan pertolongan. Kalau bahasanya motivator kan boten. Kalau engkau ingin menghasilkan hasil yang berbeda, jangan pernah berusaha yang sama kan ngaten nggih. Hanya orang bodoh yang usahanya sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Terus motivator kan hotel-hotel lho mencak-mencak ngaten nih biasanya ya. Kalau ini nate nderek ngaten niku, dalam hati gak cocok ketan iki, gak cocok. Itu kan begitu kita dimotivasi habis kita bisa begitu keluar ke ruangan iso opo terusan mari ngoten. Jadi kembali lagi, yang dicari oleh Ibu Hajar adalah Allah sang pemilik air. Terbukti apa? Begitu Ibu Hajar niki riwariwi Safa Marwa 7 kali, yang dapat air Ibu Hajar atau Ismail? Ismail mencak-mencak owe sikile jejak bumi, akhirnya keluar air Zam-Zam. Maka tugas kita hari ini masyarul muslimin, kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, satu tadi niatnya kuat, lurus, murni, kuncinya luaskan manfaatnya. Yang kedua adalah pastikan kita ikhtiar iman dan maksimal. Artinya tugas kita adalah saat ini, ayo kita terus sa'i. Kalau kita terus sa'i, Zam-Zam akan muncul. Perkara sa'inya panjenengan becak, mboten napa-napa. Sa'inya panjenengan sadean buah, mboten napa-napa. Sa'inya panjenengan pegawai negeri silahkan. Sa'inya panjenengan katakanlah napa ngerantos ben tanggal 1 pensiunan, tidak apa-apa. Itu sa'i panjenengan. Dan yakini dengan panjenengan terus sa'i, datang ke rumah, ke masjid, ibadah, ngaos, mantuk malih, niki sa'i panjenengan. Dan percayalah, siapapun orang-orang yang kemudian menjaga sa'inya, Zam-Zamnya akan dihadirkan dan dicukupkan. Tapi nek panjenengan mboten purun sa'i, meneng ae apa jare Gusti Allah nggih mboten saged. Wong al-harakatu wal barakah. Dalam pergerakan itu ada keberkahan. Obat-obat bahasanya orang Jawa. Wis mbuh ya apa carane obat-obat ya buktine anak lulus kabeh ya iso kuliah. Leres napa mboten? Panjenengan lebih bisa membuktikan daripada saya. Kalau saya usianya masih sangat muda, tapi alhamdulillah atas izin Allah dapat kesempatan pembuktian dalam kehidupan sosial tadi. Panjenengan anak-anaknya itu. Kan panjenengan dulu kalau mikir duwe anak sakmene bayaran sakmene akeh gak cukup nek dipikir nggih ya. Tapi buktinya juga lulus. Ya ana sing dadi dokter, ana sing dadi manajer, ana sing dadi PNS, terbukti kok bahwa kacamata kita itu kadang terlalu sempit terhadap Allah. Pun kata kunci kedua itu, gak kerwoso niki mungkin nomor-nomor maghrib. Kalau mantun maghrib ngaos rutin malih. Yang ketiga adalah ini. Teruslah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kata kuncinya positive feeling, perasaan yang positif. Jangan pernah merasa Allah pelit. Jangan pernah merasa Allah nggak tahu doa panjenengan. Jangan pernah merasa Allah nggak adil.
Allah maha segalanya. Kenapa kok sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah? Mungkin ada pola, ada jalan yang kita masih belum miliki. Niatnya belum lurus, ikhtiarnya belum disempurnakan, maksimalnya imannya belum dimaksimalkan, dan seterusnya. Kata kuncinya ini, ayo terus berbaik sangka kepada Allah. Gusti Allah iku apik, Gusti Allah iku sayang, Gusti Allah niku loman, Gusti Allah niku sugih. Kalau ataupun hari ini belum diberi, mungkin ada bagian kita yang masih belum pantas untuk diberi. Kemudian yang berikutnya saya percepat. Ini bahasanya kok rada Inggris nih. Total grateful. Ini karena kadang juga saya sampaikan di beberapa dinas-dinas, di BKD, di inspektorat, saya rutin untuk mengisi kajian. Total grateful niki napa? Total bersyukur. Besarkan rasa syukur kita, besarkan rasa terima kasih kita atas semua pemberian dari Allah. Janji Allah kan jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah. Kalau kita kufur, maka azab Allah amat sangat pedih. Kata kuncinya ini, teruslah memiliki hati tidak merasa memiliki, tapi hanya dititipi. Contoh. Saya punya pengalaman berharga dan kemarin saya tidak berhasil dalam ujian itu. Kemarin ada kegiatan di Vape Hotel nih, dari sekolah ada kegiatan. Saya itu dapat snack niku 2 kardus ngaten. Singkat kata kemudian saya naik Gojek. Jadi saya itu kadang iseng nggak bawa kendaraan terus Gojek bahasa rezeki itu semuanya harus diatur lah, dibagi. Jangan sampai kita punya kendaraan terus kemudian nggak berbagi rezeki kepada orang lain, kepada Gojek, kepada tukang beca. Sesekali jangan jadi rutinitas yang punya kendaraan terus numpak kendaraannya dewi terus. Jadi silahkan berinovasi atau mencari jalan yang berbeda. Singkat kata saya itu naik Gojek, kemudian dalam hati sudah begini, ya Allah, kan mesti kalau jak ngobrol. Kalau niki kali sinten niku berusaha untuk napa mencari pengalaman. Mas, pun angsal pinten trip niku Tasik nembe 3, Pak. Biasanya angsal pinten nggih kadang gangsal 12, kadang kali doso. Terus oleh piro Mas sedina Mas? Nggih rata-rata nggih 50, kadang 70 gangsal. Cukup Mas ya. Nggih mboten mesti Pak, tapi nggih disyukuri mawon. Lah niki kan kula alhamdulillah oleh istilah driver yang kemudian wong sing iman kan ngoten nggih. Lah ten tas kula niku enten roti kali. Kula niku pun berkehendak hati saya, ya Allah nanti selain saya bayar Gojeknya, saya lebihkan pembayarannya, saya tambahkan roti. Lah kok belum Allah izinkan? Hanya bayar saya lebihkan dan saya tidak minta kembalian, rotinya tidak saya berikan, kedusan kalau. Apa yang kemudian yang terjadi? 2 dus roti itu, lalu kemudian saya berikan ke keluarga. Dampaknya apa? Ada 1 dus yang nggak termakan kemudian terbuang. Gara-gara nggak habis, di waktu itu dimakan istri, dimakan anak-anak, ternyata nggak habis. Lalu kemudian yang 1, kok rodok medit waktu niku ya. Pikirannya ngeten, gawe meneh wis. Apa yang terjadi? Ternyata besoknya waktu mau dimakan ternyata sudah basi. Lho ngaten niku kula kedusan. Ya Allah, kok ngene sih kula niki napa Gusti lah niki. Ketika kita merasa memiliki, kita akan berat untuk memberi. Tapi kalau kita merasa dititipi, kita akan ringan karena hakikatnya apapun itu tidak ada yang milik kita, semuanya kecuali miliknya Allah. Dan kalau kita merasa dititipi, enteng mengeluarkannya. Ringan memberikannya. Saya percepat. Yang kelima, ini bagian yang paling terpenting, buka semua pintu rezeki dengan amal. Jadi saya ulangi, untuk doa kita agar dikabulkan Allah, 1, niat lurus, murni dan napa wau? Kuat, lurus dan murni. Kata kuncinya napa wau? Luaskan manfaatnya. Kemudian yang kedua, agar doa kita dikabulkan, ikhtiar, iman maksimal. Kemudian yang ketiga napa wau? Ayo dibaleni malih kalau kok nggih nganu ya. Berprasangka baik kepada Allah, teruslah berprasangka baik. Belum dikabulkan tidak apa-apa, teruslah berharap meminta. Jangan pernah mengatakan Allah nggak bisa mengabulkan doa kita. Kemudian yang keempat, total bersyukur. Teruslah merasa memiliki, teruslah merasa dititipi. Jangan pernah merasa memiliki. Dan bagian yang kelima nih, silakan kalau ingin doanya dikabulkan, belilah dengan amal. Maksudnya apa? Boleh diantara kita itu meyakini ibadah yang kita lakukan itu menjadi sebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya terus istiqomah ibadah.
terus istiqomah sedekah, terus istiqomah hadir di majelis ilmu. Percayalah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Mudah-mudahan ini manfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagian yang paling terakhir, monggo sarang-sarang kula lan panjenengan sedaya niki dijangkepi, ditambahkan dengan doa. Mudah-mudahan menjadi sebab Allah kabulkan doa kita, Allah muliakan kehidupan kita, dan Allah titipkan keberkahan atas setiap episode kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ala nikmatin kulli hal. Alhamdulillah ya Allah ala silaturahim wa talabul ilmi fi hadzal majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, duhai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau maha menyayangi kehidupan kami semuanya. Saksikanlah kami semua yang hadir di masjid ini ya Allah, yang memiliki hajat, yang memiliki keinginan, yang memiliki tujuan atas diri kami, keluarga kami, orang tua kami, anak keturunan kami, dan seluas-luasnya makhluk di atas bumimu ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat kami jika memang itu baik untuk kami, dan kami yakin mudah bagi Engkau mengabulkannya ya Allah. Ya Allah, titipkanlah keridhaan atas hati kami jika memang apa yang kami minta tidak Engkau berikan ya Allah, tidak kunjung Engkau datangkan ya Allah. Titipkan prasangka yang baik atas hati kami, jiwa, pikiran, dan hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap hajat kami menjadi sebab persembahan kami kepadamu ya Allah, penghambaan kami kepadamu ya Allah. Tidak semata-mata kami meminta, tapi karena kami nuruti perintahmu untuk berdoa sebagai seorang hambamu ya Allah. Ya Allah, saksikanlah kami di tempat ini ya Allah, atas segala hajat kabulkanlah. Atas segala keinginan maka tunjukkanlah jalannya. Atas segala kehidupan maka muliakanlah ya Allah. Karuniakanlah kepada kami semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten ngaos sonten menika mungkin ada yang mau ditanyakan dari 5 jalan mendapatkan pertolongan Allah. Jika memang sudah dirasa cukup, nggih mangke dalam tutup. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu dulu atau bapak-bapak dulu, monggo. Ibu-ibu dulu mungkin mic-nya mungkin. Nggih, enggak apa-apa dibawa ke belakang. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada Ustaz. Yang kami tanyakan mengenai sedekah ini, ada teman yang menanyakan adiknya itu sebab kekurangan punya anak 2, diceraikan suaminya, kemudian ibu ini sedekahnya dikasihkan semua untuk adiknya itu. Bagaimana Ustaz? Apakah itu diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, konsep sedekah niku yang paling terpenting adalah ikhlas, dan yang kedua adalah istiqomah. Terkait peruntukannya, memang syariat Islam mengajarkan yang paling terutama adalah keluarga pertama kali. Jika keluarga itu sudah cukup, maka kemudian kita lihat sekeliling kita. Artinya jangan hanya dihabiskan porsi sedekah itu hanya untuk keluarga. Tapi pastikan, bahasanya tadi, belilah semua hajat kita dengan berbagai macam amal dari berbagai macam pintu. Sedekah keluarga enggih, sedekah masjid enggih, yatim piatu enggih, dan seterusnya. Lalu apa hukumnya jika kemudian semua hartanya disedekahkan kepada satu keluarga yang betul-betul kekurangan? Maka ada satu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum meninggal dunia. Beliau kemudian menitipkan semua hartanya kepada Rasul. Maka Rasul pun katakan, apakah engkau punya anak? Punya ya Rasul. Maka berikan kepadanya. Berapa ya Rasul? Apakah 50% ku sedekahkan dan 50% untuk anakku? Jangan, tambahkan untuk anakmu. Akhirnya anaknya 75%, kemudian disedekahkan untuk syariat apa? Untuk dakwah Islam 25%. Itu saja masih dikatakan jangan, kata Rasul. Sampai akhirnya Nabi katakan bahwa
lebih baik engkau meninggalkan harta untuk keluargamu dan keluargamu tidak kekurangan daripada engkau menyedekahkan kepada Baitul Mal dan ternyata keluargamu kekurangan. Artinya konsep keluarga ini utama, tapi pastikan tidak hanya dihabiskan untuk satu pos itu. Bahasa yang paling gampang, silakan bersedekah, tapi kita juga harus tetap tercukupi. Jangan sampai konyol, katakanlah bahasanya sekarang itu kan ada sedekah ekstrim ngoten nggih. Maka yang seperti itu boleh, tapi dalam arti pastikan kita itu masih punya kesempatan untuk mencukupi kebutuhan siapapun, kebutuhan keluarga. Saya sendiri pernah melakukan itu, ketika liburan yatim kurang berapa juta, akhirnya punya satu sepeda motor yang saya naiki ke sekolah biasanya, langsung saya jual dan semua 100% saya gunakan untuk yatim piatu. Akhirnya saya ke sekolah naik sepeda panjang. Maka yang seperti itu awalnya ada penolakan dari istri, dari orang tua, dari mertua. Tapi alhamdulillah atas izin Allah saya punya keyakinan Allah Maha Kaya. Dan saya katakan saya nggak akan kesusahan kok meskipun sepeda nggak ada. 3 hari kemudian atas izin Allah, Allah titipkan sepeda diberi oleh teman yang punya lesehan Joyo. Namanya Mas Fajar juga, itu teman saya. Itu langsung datang ke sekolah ngasih kunci, ngasih BPKB waktu itu. Artinya apa? Tetap sedekah itu satu yang harus dipastikan adalah kita masih kondisinya cukup. Jangan dipaksakan, khawatir nanti tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas dampaknya biasanya ungkit-ungkit, undat-undat. Walah sedekah jarine ustaz iku iso balesane sakmene 10, 100, 700, jangan. Saya tetap menyarankan silakan sedekah itu yang penting satu ikhlas, kedua istiqomah. Dan yang ketiga panjenengan masih dalam keadaan tercukupi. Jangan sampai panjenengan terus malah kekurangan, malah kesulitan, malah tidak dibenarkan. Meskipun beliaunya yang kita bantu itu betul-betul kekurangan, tapi yakini pertolongan Allah itu tidak selalu melalui tangan kita. Pertolongan Allah itu juga bisa didatangkan melalui tangan orang lain. Apalagi kita yang sudah berkeluarga membantu saudara lain, pastikan ada komunikasi dengan pasangan. Ini penting. Ibu-ibu izin datang bapak ya, kalau ya adik ya gak duwe duwe paribasane ngoten nggih. Nah terus ya apa dibantu? Iya ya dibantu. Maka kalau sudah dapat izin restu suami, insyaallah lebih berkah. Ustaz, kalau suaminya ini tipenya orang yang nyon sewu pelit. Suami itu kemudian tipenya eman-eman kalau memberi, apakah boleh sembunyi-sembunyi? Jika dalam keadaan terpaksa masih diperbolehkan selama kebutuhan panjenengan akhirnya tidak kurang. Jangan sampai jatah yang diberikan ke istri katakanlah 1 bulan itu berapa terus kurang gara-gara uangnya disedekahkan kepada keluarga terus minta lagi kepada suami. Pastikan sedekah itu membawa keberkahan, membawa kemaslahatan, tidak membawa perselisihan. Jadi atur posnya Bu, jangan semuanya, tetap sebagian untuk kebutuhan keluarga harus terpenuhi. Seperti itu insya Allah. Selebihnya saya titip, sedekah itu tidak selalu dalam bentuk uang loh. Sedekah itu tidak harus selalu dalam bentuk uang. Doanya panjenengan itu juga sedekah. Nasihatnya panjenengan kepada keluarga itu juga bentuk sedekah. Senyumnya kita kepada saudara itu juga sedekah. Tabassamuka fi ajhi akhika sedekah. Senyumnya muslim satu dengan muslim yang lain itu juga bernilai sedekah. Tapi terhadap keluarga yang kekurangan nggih pun disunyumi tok, diguyang gitu. Tenang, sabar, aku butuh duit, Mbak. Tenang, sabar. Jarine ustaz pokoknya guyang-guyu itu termasuk sedekah. Ya masjid iki gak wujud. Begitu proposal datang pun kula dongaaken tok mawon nggih. Ya jangan salahkan kalau jenengan kesini kok dereng mantun. Ya ini hasil doanya panjenengan itu ya ini. Wujudnya enggak kelihatan ini. Nah ini hasil doa. Nggih tetap sedekah doa nggih, sedekah tenaga, ibaratnya kerja bakti, noto boto, noto keramik, nyirami dan seterusnya tetap perlu. Doa tetap lakukan, panjatkan nggih. Jadi itu Bu nggih, ngapunten. Allah alam bisawab. Ada lagi? Apapun cekap? Sampun dah? Oh sampun, yang tanya tadi sampun nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sampai jam pinten biasanya kalau akad sore? Maghrib. Nggih, saya nanti ngapunten sangat nggih, mboten saged nderek jamaah nggih. Soalnya sudah diminta imam rawatib di Masjid Al-Kautsar Sidokerto, terus ngaos sampai Isya, pada Isya di Sukorejo. Nggih, masih di 2 tempat lagi alhamdulillah. Ada lagi Bapak-bapak mungkin enten hitang katakan sampun ta? Sampun nggih. Sampun, mugi-mugi mawon ilmu yang kita dapat sore hari ini manfaat barokah.
dan menjadi satu bentuk tubuh kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih semangat, menjadi lebih manfaat. Dan di bagian akhir mugi-mugi mawon yang memang sudah waktunya pulang kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya pulang dalam keadaan husnul khotimah, dan dengan harapan besok kita bisa pengajian akbar di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sempurnakan dengan istighfar 9 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi-mugi mawon tetap sehat dan istiqomah dalam beribadah dan mencari ilmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.